Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat-Nya. Nikmat yang sesungguhnya kalau ada di antara hamba-hamba Allah, ada di antara kita yang ingin mengetahui berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka la tusuha, kata Allah, niscaya tidak akan mampu tidak menemukan berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di siang hari ini khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa memuji dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang berjudul Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 90 ayat yang dimulai dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ajakan Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah perhatikan, karena ada 3 hal kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jamaah Jumat rahimakumullah, kemungkinan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan yang kedua adalah larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang harus kita tinggalkan. Dan kemungkinan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, berita atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang harus kita jadikan sebagai ibrah, yang harus kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, terdapat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah, takwa adalah merupakan buah, takwa adalah merupakan hasil, takwa adalah merupakan tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kalau di bulan Ramadan kemarin yang baru saja kita tinggalkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa, tujuannya adalah bagaimana kita untuk mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya jamaah Jumat rahimakumullah, semua bentuk ibadah kita tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, ibadah salat kita tujuannya adalah bagaimana kita untuk mendapatkan predikat takwa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berkorban, juga tujuannya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, takwa itu adalah kehati-hatian, hati-hati dari segi lisan kita, dari segi ucapan kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibu wa atid. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan tanpa ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid yang akan mencatat apa yang kita ucapkan. Kalau ucapan kita akan membawa pengaruh positif kepada diri kita, kalau apa yang kita ucapkan membawa kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah akan dicatat oleh malaikat raqib. Namun jamaah rahimakumullah, kalau ucapan kita itu membawa dampak negatif pada diri kita, membawa dampak negatif pada orang lain, maka akan dicatat oleh malaikat atid. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari kemampuan menjaga lisannya. Kalau kemarin jamaah rahimakumullah di bulan Ramadan diperintahkan untuk beribadah puasa, salah satu cara untuk mendapatkan predikat takwa, kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan dalam agama kita, agar pahala ibadah puasa kita itu tetap utuh kita dapatkan. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hati-hati dari apa yang kita makan, hati-hati dari apa yang kita minum. Fakulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, maka makanlah apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiba. Halal dari segi zatnya jamaah rahimakumullah. Halal ditinjau dari segi tiga hal. Yang pertama, halal dari segi zatnya. Ayam adalah zatnya halal, tetapi kalau hasil curian yang menyebabkan ayam itu haram untuk kita konsumsi. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, halal dari cara mendapatkannya. Kalau harta yang kita dapatkan dengan cara tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi
menjadi haram kita untuk konsumsi, haram kita untuk makan. Kemudian yang ketiga, halal dari segi cara pengolahannya. Kalau ayam itu adalah halal, jamaah rahimakumullah, dari segi zatnya adalah halal. Tetapi kalau cara pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat agama kita sembelih tanpa dengan mengucapkan basmalah, menyebabkan ayam itu haram untuk kita makan. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah, takwa ini juga jamaah rahimakumullah, ada 5 karakter orang yang telah memiliki prestasi takwa yang telah kita dapatkan, berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indikator yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang berinfak. Infak yang telah kita latih diri kita di bulan Ramadan, mari kita teruskan, tetap kita istiqomah. Kita berinfak bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kebiasaan kita berinfak tiap malam di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan-bulan setelahnya, di bulan Syawal sampai kita memasuki bulan Ramadan kita. Fisarra wadharra, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang tentunya jamaah rahimakumullah, kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang yang mampu, yang tentunya berinfak sesuai dengan kemampuannya. Orang yang kurang mampu juga berinfak sesuai dengan kondisinya jamaah rahimakumullah. Yang Allah nilai adalah keikhlasan usaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesal, ingin kembali ke dunia ini, ingin bersedekah karena baru kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekiranya Allah memperlihatkan pahala daripada infak kita di dunia ini, maka tentunya kita tidak akan meninggalkan berinfak, termasuk infak di masjid kita ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menahan amarah kita. Di bulan Ramadan juga kita telah dilatih untuk menahan amarah. Kemudian yang ketiga, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang menzalimi kita, ada kemampuan kita untuk membalasnya, tetapi kita tidak membalas karena ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita maafkan kepada orang yang menzalimi kita. Ini jamaah rahimakumullah, hasil buah daripada ibadah-ibadah kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan predikat takwa ini kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni min ayati wa dzikir hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Ada amalan-amalan di bulan Syawal ini yang merupakan kelanjutan dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian diteruskan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka kasyamid dahr, maka seperti berpuasa setahun lamanya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, puasa sunnah Syawal 6 hari ini tentunya kita sangat penting kita amalkan, kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Jamaah rahimakumullah, mari kita bermunajah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiya hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah.